Shalom semuanya. Melalui video ini saya mau menceritakan mengenai kalau dibilang kesaksian kurang tahu juga ya tepat atau tidak. Hanya saja ini saya alami dari mimpi yang pernah saya dapatkan. Nah, saya itu dari dulu seringkali melihat video mengenai kesaksian orang. Ada yang mengatakan ada mendapatkan penglihatan melihat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan ada juga yang melalui mimpi. Waktu itu pertama kali saya mimpi bertemu Tuhan Yesus sewaktu saya masih di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, itu pun karena saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya belum pernah melihat Engkau, atau bahkan hanya lihat mimpi saja pun belum pernah. Sementara orang-orang yang saya lihat di video adalah orang yang bisa dikatakan baru saja mengenal Tuhan. Ya, misalnya dari agama lain ke Kristen. Kenapa mereka justru malah mendapatkan pengalaman yang lebih daripada saya yang sudah Kristen dari sejak saya lahir. Ya, kalau untuk mengenal Tuhan mungkin bukan sejak lahir ya, hanya saja untuk Kristennya saja yang baru dari sejak lahir. Nah, saya kan tipe orang yang kenapa dia bisa, kenapa saya enggak. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu juga dalam hal kerohanian. Saya merasa, Tuhan, saya kan udah dari lahir Kristen dan juga saya percaya Tuhan Yesus, tapi kenapa saya belum pernah melihat Engkau, belum pernah bahkan lihat mimpi sekalipun. Saya ingin lihat mimpi ketemu Tuhan. Kalau saya lihat Tuhan secara langsung sepertinya saya belum siap karena saya malu, karena saya ini orang berdosa. Nah, jadi beberapa waktu berlalu, akhirnya saya mimpi. Pertama kali mimpi itu saya lagi berada di jalan raya. Nah, ini lokasinya itu mirip seperti jalan raya yang memang sehari-hari setiap sore saya jalan-jalan naik sepeda. Nah, jadi di tempat saya itu yang biasa jalan-jalan naik sepeda, jalan rayanya itu ada di bagian tepinya sebelah kiri ada parit yang cukup besar. Ya, dia paritnya masih parit galian, belum dicor. Nah, itu lumayan dalam dan lebar. Saya sering kali melihat ke arah parit yang lebar itu, rasa seolah-olah ada gravitasi yang membuat saya stang itu mengarah ke arah got, ya, ke arah selokan itu. Nah, itu kan kalau saya mengarah ke sana pasti bisa jatuh. Nah, itu saya selalu takut. Saya takut jatuh. Saya takut kadang lihat ketinggian, termasuk saya takut juga lihat sesuatu yang dalam. Nah, berapa kali hal itu mengganggu saya. Nah, pada saat mimpi pertama kali mimpi ketemu Tuhan Yesus, itu lucunya saya mimpinya di lokasi yang mirip dengan jalan itu juga, dan pada waktu itu saya lihat ada seorang pria berada dalam selokan itu. Nah, itu selokannya bukan ada airnya ya, selokannya sebenarnya bersih, kering, terutama kalau lagi musim kemarau. Nah, jadi saya lihat ada seorang pria di dalam situ. Lalu tiba-tiba ada seseorang membawa, ya biasa seperti orang membawa anjing jalan-jalan yang pakai tali, ya. Nah, itu saya lihat anjingnya itu anjing galak. Jadi saya takut nanti digigit. Jadi saya sembunyi di got itu bersama pria yang tadi. Pada saat saya melihat pria itu bilang, ayo sembunyi di sini, katanya. Tapi entah kenapa saya merasa yakin ini Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi karena dibilang seperti itu harus sembunyi, jadi kami berdua melihat ke arah jalan. Jalan itu kan jadi agak tinggi dari kami, sementara kami kan ada di dalam
got itu ya. Nah, saya melihat lalu lalang orang-orang, wah ternyata tidak seburuk yang saya perkirakan. Di dalam got ini tidak seburuk yang saya pikirkan. Lihat orang lalu lalang ternyata lebih seru dibandingkan juga ke waktu saya jalan-jalan melihat got itu sambil takut jatuh seperti itu. Nah, itu beberapa waktu saya berpikir kenapa saya bisa mimpi seperti itu, dan pada akhirnya saya mengerti saat saya sudah mendapatkan sebuah ada masalah, dan saya mengerti ketika masalah itu sudah terlewati. Nah, jadi maksud mimpi itu begini, parit itu yang saya takuti itu adalah seperti persoalan hidup yang seringkali kita hindari, hal-hal yang akan membuat kita sulit. Ya, kita kan biasanya takut kalau nanti ada masalah atau apa, kita pasti selalu berjalan hati-hati, selalu ambil keputusan yang hati-hati agar tidak sampai menimbulkan masalah suatu hari nanti. Ya, semua orang juga pasti seperti itu ya, takut. Nah, tapi dari mimpi itu kan saya bersama Tuhan Yesus justru memilih, Tuhan Yesus malah menyuruh saya memilih untuk ikut masuk ke dalam got itu untuk berlindung dari ya anjing yang justru saya takuti itu tadi, malah gotnya yang tidak saya takuti. Dan ternyata saya malah melihat tidak seburuk itu di dalam got itu, malah kami bisa melihat orang lalu lalang, malah terlihat lebih seru. Nah, jadi persoalan kita hadapi, seandainya kita berada dalam kesulitan, persoalan, itu tidak akan seburuk yang kita pikirkan jika kita bersama-sama dengan Tuhan melihat dari perspektif yang Tuhan mau. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita, masalah itu gak pernah ada yang baik. Tapi kalau dari persepsinya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, malah masalah itu membuat kita semakin terbuka pikiran kita untuk melihat ada hal lain yang justru lebih indah, karena kita mengalami masalah yang kita alami itu. Ya, di situ mimpi pertama saya bertemu Tuhan Yesus dalam mimpi waktu saya masih SMP. Nah, jadi dari pesan melalui video ini, itu kesimpulannya ya, jangan pernah takut menghadapi persoalan hidup. Justru nanti setelah kita melalui itu, tapi bersama dengan Tuhan, kita yakin Tuhan akan menolong kita, malah hal itu yang membuat kita merasa, wah, bahagia, bangga, ternyata aku bisa melewatinya ya, seperti itu. Tapi kalau kita melaluinya tanpa Tuhan, saya yakin kita bisa gelap mata, kita bisa malah melakukan kejahatan yang membuat kita terpaksa melakukannya. Ya, karena kan orang seperti itu ya, kalau udah benar-benar merasa buntu, tidak tahu ada jalan keluar, biasanya sering kali mengambil keputusan yang malah merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Oke, teman-teman. Jadi, apapun masalahmu saat ini, termasuk saya juga, ya bukan berarti saya sampai sekarang terus baik. Kadang saya juga, ya namanya manusia terombang-ambing, tetap ada godaan.